sukacita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan penuh pujian. Haleluya. Mari sama-sama Bonerkes. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirasaku. Yang bersuka cita, kasih tepuk tangan tinggi kepala kita. Mari sama-sama Bonerkes. Ku masuk di gerbang, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, bersuka Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, bersuka Dia dirangkanku. Ini sukacita kami sore hari ini Tuhan. Kami anak muda yang diberkati Tuhan. Kami mau terus katakan sore hari ini, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, yang bersuka sama-sama, bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, bersuka Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Biar rekan-rekan boleh saja sama-sama dengan iman percaya katakan Dia dirangkanku. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, bersuka Dia dirangkanku semua. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ini kami yang bersuka di hadapan Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, bersuka Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Darahnya telah tercurah untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Maka darahnya telah tercurah untuk memberikan kita kuasa di sorga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, ya pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapi, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya
kuasanya dihancurkan. Saya mau dengar sekali lagi, lebih semangat lagi. Rekan-rekan kaum muda Bonerges, oleh darah anak domba semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancur oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita percaya darahnya telah tercurah 2000 tahun lalu di atas Bukit Golgota untuk menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita bertepuk di atas kepala kita, tangan kita datang menyembah Tuhan, sebab kita lebih dari pemenang. One, two, three, hey. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan tinggi di kepala kita. Mari sama-sama Bonerges, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Mari sama-sama kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Are you ready, Bonerges? Satu suara. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ini kami Tuhan, umat pemenang. Kami menaikkan pujian kami mau nyatakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kristus telah menebus kami semua dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Akan Tuhan Yesus Kristus, kita percaya mati bagi setiap kita, menebus setiap kita hari ini, memakukan setiap surat hutang dosa yang setiap malam, siang malam mendakwa setiap kita. Hanya dengan satu cara, dengan memakukannya di kayu salib. Makasih Tuhan, lewat salib-Mu, lewat darah-Mu Tuhan, kami ditebus dan dibenangkan. Makasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kita katakan semua karena salib Tuhan, amin. Katakan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kami itu, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan
semua karena Tuhan memberancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan, yang melayakkan kami, yang mengerjakan keselamatan bagi kami. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan. Ayo nyanyikan pujian ini, biar hari ini diri kita semakin sadar semua karena keselamatan yang Tuhan beri. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan. Percaya Kau dikasihi Tuhan, Kau disayang Tuhan. Kasih Tuhan memeluk setiap kau hari ini. Kau setia Tuhan Yesus.
kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih setiap kami hari ini ada di sini. Baik yang mengikuti secara live stream hari ini, engkau dipilih Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Makasih Tuhan. Kami angkat hati kami ya Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Dengan imanmu nyatakan, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Bersama di sana, di sana kasih dan keadilannya diberdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, katakan kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku.
di sandar. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Salibmu, darahmu, bukti kasih setiamu bagi setiap kami. Bukti bahwa Tuhan Yesus telah kasih yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pujian, penyembahan yang luar biasa yang kami naikkan buat kemuliaan nama-Mu hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Maka urapi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita ini manusia ibarat pelangi, penuh dengan warna-warni. Ada sukacita, ada bahagia, ada permasalahan, ada pergumulan, dan dari apa yang kita alami itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jalan-jalan yang terkadang terjal hanyalah cara agar kita bisa melihat bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita terus melangkah dan berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi bejana yang indah di mata Tuhan dan manusia. Kita selalu tenang, jangan panik. Apapun yang terjadi, tenang, jangan panik. Tantangan hidup dapat membuat kita takut bahkan tawar hati. Tapi ingat, hanya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut dan percayalah akan janjinya bagi kita bahwa tangannya yang kuat memegang kita. Kita percaya selama bersama Tuhan Yesus maka kita aman. Pergumulan dan persoalan memang dapat membuat kita lemah. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat Tuhan Yesus nyata ada buat kita dan membela kita. Kita beriman di tengah goncangan dan terus menyembah Allah dengan berdoa. Doa adalah salah satu bentuk penyembahan dan bentuk hubungan kasih di mana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan kita yang dapat mengubahkan hidup kita. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat sobat-sobat benar saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada hari ini Sabtu tanggal 12 April 2025 dengan tema Berjuanglah Masuk Pintu yang Sempit Itu. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh yang kedua, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Jika kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, yaitu berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Mazmur 135 ayat 6, ketaatan sangat diperlukan, kebalikan dari ketaatan adalah keraguan. Keraguan adalah salah satu kebiasaan yang paling berbahaya yang kita miliki. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan memasuki pikiran kita, tetapi hendaknya kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita. Maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi kita. Matius 7 ayat 7, Ulangan 28 ayat 2. Tuhan berjanji bahwa berkatnya akan datang kepada kita jika kita mendengarkan dan memperkatakan perkataannya. Seringkali kita terjebak dalam keadaan sulit karena lidah kita lebih sering memperkatakan hal negatif. Kita suka mengeluh tentang masalah, meragukan janji Tuhan, bahkan merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka pintu berkat. Mari setiap hari ambil waktu untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat untuk kita di masa yang akan datang. Dan yang ketiga,
Kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan daya tarik dunia. Ibrani 11 ayat 25. Dosa itu memberikan kesenangan jika kita menikmatinya. Namun itu hanya sementara. Karena nanti tiba saatnya kita harus membayar harganya. Firman Tuhan katakan apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kembali kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, sobat-sobat Modern Argas. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami boleh dengar firman hari ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Kau yang melayakan kami, Kau yang memberikan kesempatan bagi setiap kami, Engkau yang memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Maka hari ini Tuhan, Kau menyerahkan setiap masa depan kami Tuhan, masa muda kami Tuhan, melangkah bersama Tuhan Yesus. Maka di dalam melangkah bersama Tuhan kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka akan urapi telinga, pikiran dan hati kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan pastinya kami percaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal setiap hati kami. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kita bangkit berdirinya, dagang. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu
seutuhnya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kita beri tepuk tangan ya buat Tuhan. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sekali lagi nyatakan. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sore ini kami boleh berkumpul dalam ibadah Kamuda Bonerges di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang hari Tuhan sudah berkati hidup kami berlimpah. Bahkan nafas hidup Tuhan beri, kesehatan, kekuatan sempurna Tuhan anugerahkan. Sungguh kami percaya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Kami rindu setiap pujian kami, sembah kami, semuanya boleh naik menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau diberkati, dididik, dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Berkata-kata lewat hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang. Kami pulang hidup kami diberkati, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Bahkan juga terlebih Tuhan Yesus, kami sebentar terima korban terbaik, yaitu kuasa tubuh dan darah-Mu. Yesus tinggal dalam kami tinggal di dalam Engkau. Kami percaya setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami pulang pasti dijamah Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Roh Kudus hibur kami. Bahkan kami yang masih terikat di dalam dosa, kami pulang ambil keputusan, komitmen untuk tinggalkan dosa, hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menolak segala intervensi, segala kuasa gelap, segala niat jahat yang mencoba mengganggu jalani ibadah pada sore malam ini. Kami patahkan, kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari setiap kita anak muda yang siap diberkati dengan iman percaya, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yaitu generasi minyak anggur yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore semua, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Haleluya. Apa kabar anak muda? Semuanya pasti diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara. Yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Langsung saja saudara, saya bawakan judul firman Tuhan pada sore ini, yaitu cara melihat mujizat. Sama-sama katakan sama saya, cara melihat mujizat. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Seharusnya kalau kita mau pelajari kisah ini saudara, ada 44 ayat, cuma karena terlalu panjang saudara, saya mau rindu baca 7 ayat saja, tapi nanti kita akan pelajari kisah ini secara keseluruhan ya. Saya baca ayat pertama, saudara, kedua, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, Yohanes pasal 11 berkata demikian, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2 saudara. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. 4 saudara.
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Yuk 3, 2, 1 iya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Lanjut PPT bisa tampilkan. Saudara, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang tidak pernah lepas dari namanya masalah dan pergumulan. Sebab kenapa kisah ini membuktikan ternyata Maria Marta, saudara, orang yang kenal Tuhan, ya, orang yang mengasihi Tuhan, ternyata juga mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Saudaraku, maka hari ini engkau dan aku anak Tuhan, orang Kristen, saudara, jangan bingung ketika ada masalah pergumulan datang dalam hidup kita. Katakan amin. Sebab Tuhan sedang menyediakan rancangan yang besar bagi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Saudaraku, biasanya kalau kita mengalami pergumulan, ada masalah dan lain sebagainya, saudara, maka saudaraku, hal yang biasa kita lakukan adalah apa, saudara? Halo? Waktu kita punya masalah pergumulan, yang pertama kali kita lakukan biasanya apa? Berdoa. Amin, saudara. Makanya Maria Marta juga berdoa. Apa buktinya? Ayat yang ketiga coba tampilkan. Ayat yang ketiga berkata demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu apa, saudara? Mengirim kabar kepada Yesus. Kata mengirim kabar ini berbicara, dia berdoa, dia sampaikan bahwa Lazarus, saudara yang laki-laki, mengalami sakit. Untuk kirim kabar kepada Yesus pada waktu itu nggak gampang. Sebab kenapa? Yesus posisinya lagi pindah dari satu kota ke kota yang lain, saudara. KKR, ya kan? Melakukan tanda kuasa, tanda dan mujizat, saudara. Jadi untuk bertemu dengan Tuhan tidak mudah. Hari itu berarti Maria Marta, saudaraku, ada harga yang harus dia bayar untuk menyampaikan pesan ini sampai kepada Yesus. Bahwa Lazarus sedang sakit. Betul nggak, saudara? Ya, artinya apa? Kita sudah doa, kadang-kadang kita perlu sampai kadang-kadang semalam suntuk kita berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong setiap kita. Betul nggak, saudara? Ya, tetapi saudaraku, cerita ini menarik. Kadang-kadang waktu kita sudah minta sama Tuhan, saudara, kita mohon sama Tuhan. Tetapi Alkitab berkata lewat kisah ini, Tuhan sengaja. Kenapa? Karena ada kalimat, saudaraku, dia sengaja, saudara, tinggal 2 hari lagi. Coba tampilkan dulu ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian, saudara. Ya, coba PPT tampilkan ayat yang ke-6. Saudara, perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Halo? Ini menarik. Kenapa ada kalimat Tuhan sengaja? Ya, coba balik sebelumnya, saudara. Tuhan sengaja tidak langsung datang. Tuhan sengaja tidak langsung menjawab, saudara. Kita harus pahami dan ingat bahwa kadang-kadang ya jawaban doa dalam hidup kita itu ada 3. Yang pertama apa? Iya. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, tunggu. Waktu Tuhan berkata tidak pun itu jawaban doa. Amin. Halo, kok gak ada yang amin ya? Orang tidak kok, ya Kak, masa itu jawaban doa? Tidak pun jawaban doa. Tetapi yang seringkali kadang-kadang kita salah pahami adalah waktu Tuhan berkata tidak, kita menganggap bahwa Tuhan jahat. Kita menganggap bahwa Tuhan gak sayang saya. Padahal waktu Tuhan berkata tidak, sebetulnya Tuhan sedang menyediakan ada berkat yang lebih besar buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Tetapi dalam kisah ini, saudaraku, Tuhan mau Maria Marta apa jawabannya? Halo? Tunggu. Sama-sama katakan sama saya, tunggu. Tuhan mau apa Maria Marta supaya tunggu. Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tuhan gak bersegera datang ke rumah Maria Marta. Tuhan gak bersegera datang untuk tumpang tangan sama yang namanya Lazarus, saudara. Ya, tetapi saudara, Alkitab berkata Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saya renungkan ya, anak-anak muda kasih Tuhan ya. Apa perbedaan sengajanya Tuhan sama sengajanya kita manusia? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada orangnya apa enggak nih, puji Tuhan ya? Sengajanya Tuhan sama sengajanya kita sama enggak kira-kira? Kalau manusia biasanya kalau sengaja gini nih, mohon maaf nih, biasanya kalau kita sengaja gini nih, biarin lu, syukurin lu. Betul enggak? Kadang-kadang gitu kan, biarin syukur, biarin biar tahu ya, biar tahu rasa, gitu ya saudara. Kalau sengaja kadang-kadang gitu ya, betul enggak? Tapi kalau kira-kira Tuhan sengaja kayak gitu enggak, saudara? Saya percaya dia Allah yang sangat baik ya, Bapa yang baik, katakan amin. Bahkan dia gembala yang baik. Saya percaya kalau Tuhan sengaja modelnya enggak demikian, katakan amin.
Ternyata di kisah ini saudaraku menjelaskan bahwa kenapa Tuhan sengaja nggak langsung datang tolong Maria Marta. Ada dua alasan saudara. Yang pertama saudaraku ayat yang keempat, coba kita baca saudara. Ayat yang keempat, kenapa Tuhan sengaja nggak langsung datang ke rumah Maria Marta. Ayat yang keempat perhatikan, ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata, apa saudara? Yuk sama-sama baca 3, 2, 1. Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ternyata sengajanya Tuhan yang pertama dia punya alasan saudara. Bahwa apapun yang kita alami ternyata di baliknya itu ada maksud Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Makanya kalau teman-teman baca di ayat di pasal yang ke-9 ada kisah di mana ada seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu Yesus dicobai dengan satu pertanyaan, guru siapa yang berdosa? Kok orang ini lahir dalam keadaan buta? Dosa orang tuanya apa dosa dia sendiri? Ayat pasal ke-9 kalau teman-teman baca nanti ya. Dosa siapa? Yesus menjawab bukan dosa orang tuanya, juga bukan dosa orang ini. Tetapi lewat peristiwa orang ini lahir dalam keadaan buta, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan dalam hidup orang ini. Katakan amin. Saudaraku itu keluar dari mulut Yesus. Artinya apa? Ternyata waktu kadang-kala Tuhan gak langsung jawab doa kita. Ada proses, ada Tuhan mau tunggu dalam hidup kita. Supaya kenapa? Dia mau kasih yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin. Amin saudara. Artinya apapun yang terjadi yang kita alami semuanya tidak pernah kebetulan saudara. Katakan sama-sama tidak pernah kebetulan. Gak pernah kebetulan. Amin. Ada maksud Tuhan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan sengaja, saya mencatat saudaraku baca ayat yang ke-15. Kenapa Tuhan sengaja? Alasan yang kedua, perhatikan baik-baik. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sama-sama kembali kita baca yuk. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ternyata maksud Tuhan sengaja yang kedua, Tuhan mau supaya kita itu belajar percaya. Yang menarik adalah Tuhan mau supaya Maria Marta belajar percaya. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa Maria Marta ini bukan orang yang baru Kristen. Betul? Bukan orang yang baru percaya. Maria Marta orang yang sudah kenal Tuhan lama. Teman-teman pasti tahu ada kisah di Alkitab di mana Tuhan pernah mampir ke rumah Maria Marta, betul? Marta sibuk di belakang bikin makan dan minum buat Yesus. Tetapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dia mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Artinya apa? Maria Marta bukan orang yang baru percaya. Dia orang yang sudah kenal Tuhan, sudah lama jadi Kristen. Tetapi firman Tuhan berkata Yesus tetap mau supaya mereka belajar percaya. Ternyata percaya itu enggak mudah. Betul? Kalau dibilang percaya Yesus, mohon maaf, Alkitab berkata iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia gemetar dengar nama Yesus. Betul saudara? Yesus pun percaya. Ternyata untuk percaya nggak mudah. Kalau di gereja aura rohaninya terlalu kuat, betul nggak ya? Ya, ada amin, amin. Gitu kan? Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Waduh, kalau di gereja aura rohaninya terlalu mantap gitu ya. Kadang terlalu kuat gitu. Membuat kita kadang-kadang semangatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang keluar gereja, baru turun lift, udah berubah. Betul nggak? Kadang-kadang masalah ada pergumulan kita hadapi, kadang kita udah mulai mikir lagi, aduh besok gimana ya? Minggu depan gimana ya? Bulan depan gimana ya? Betul nggak? Makanya kita berkata ketika kau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung pindah, gunung akan pindah. Itu memang berbicara mengenai gunung-gunung masalah dan pergumulan dalam hidup ini saudara. Tetapi saudaraku ternyata waktu saya pelajari biji sesawi, saya pikir dulu ya, waktu saya belum tahu biji sawi sebesar apa saudara. Saya pikir biji sawi itu besarnya mungkin seperti semangka yang super jumbo gitu kan. Atau melon yang besar gitu saudara. Tetapi ternyata satu saat saya dikasih oleh-oleh sama teman saya pulang dari Israel saudara. Yaitu dikasih oleh-oleh pembatas Alkitab. Dan ternyata ada ayat ini saudara. Ya, kalau kau punya iman sebesar biji sawi berkata kepada gunung pindah, maka gunung akan pindah. Lalu dikasih contoh biji sesawi di sana, ditaruh di pembatas Alkitab itu, lalu dilaminating gitu saudara. Betapa kagetnya saya, waktu saya melihat ternyata yang namanya biji sesawi, ternyata ukurannya itu tidak lebih besar daripada, mohon maaf, telur cicak saudara. Jadi 11-12 ukurannya dengan telur cicak, artinya apa? Kecil banget. Pernah lihat telur cicak? Ya, nanti pulang gaul, coba sekali-sekali lihat telur cicak kayak apa gitu saudara ya.
Amin. Ternyata saudaraku besarnya kayak telur cicak, nggak beda jauh. Saya kaget, ternyata Tuhan waktu ngomong punya iman sebesar biji sesawi, ternyata saudara untuk beriman, percaya itu nggak gampang, itu nggak mudah. Percaya itu bukan cuma lip service, betul nggak? Percaya bukan cuma di mulut, tetapi percaya itu harus dalam bentuk tindakan. Makanya kita berkata kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman gak cukup di mulut. Halo? Begitu pula yang dialami oleh 10 orang kusta ya waktu dia mau disembuhkan Tuhan ya. Yesus lewat daerah perbatasan Samaria Galilea ya. Kenapa Yesus lewat daerah perbatasan? Karena memang orang kena sakit kusta waktu itu tinggalnya di perbatasan, saudara. Jadi mereka harus diungsikan, diasingkan, diisolasi, tempatnya di perbatasan. Yesus lewat daerah perbatasan tersebut, saudara. Lalu Alkitab berkata di Lukas 17 ya, 10 orang kusta ini berteriak dari jauh. Kenapa dari jauh? Karena mereka sadar diri, tahu diri karena mereka kena sakit kusta. Orang kena sakit kusta waktu itu saudara itu menderitanya luar dalam. Artinya secara fisikly, secara batin menderita juga. Secara fisik belum ada obatnya, gak bisa disembuhin saudara. Secara batin juga dianggap orang kena hukuman. Karena salah satu orang yang kena hukuman waktu itu dalam bentuk kena sakit kusta saudara. Jadi ada hubungannya dengan nilai rohani. Bukan cuma itu, ia harus diusingkan, diasingkan, tinggalnya di daerah isolasi. Ya, nggak boleh berbaur dengan masyarakat umum, nggak boleh, harus keluar dari lingkungan keluarganya, tinggalnya di perbatasan. Jadi menderita fisik, menderita juga batin, saudara. Betul? Nah, waktu Alkitab berkata mereka berteriak dari jauh, Yesus Guru, kasihanilah kami. Alkitab berkata demikian. Pas Yesus nengok ke mereka, mereka pasti pikirnya begini dong. Wah, Yesus nengok nih ya kan. Puji Tuhan nih, Yesus tinggal tumpang tangan bilang dari jauh sembuh nih, betul nggak saudara? Ternyata Yesus kasih perintah, 10 orang kusta pergi ya, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak? Mereka minta sembuh tapi malah disuruh pergi ke tempat siapa? Ke imam. Halo? Saya pelajari ternyata waktu itu memang saudara, orang dinyatakan sembuh dari sakit kusta, itu final decisionnya ternyata ada di tangan imam saudara. Jadi nanti imam akan ngecek orang itu sembuh belum, gitu ya. Bukan dari kata dokter atau tabib saudara, ternyata dari imam finalnya. Imam akan ngecek orang itu, kalau memang benar sudah sembuh, nanti imam itu akan memperbolehkan orang itu kembali ke lingkungannya gitu saudara. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, mungkin dikasih surat referensi isinya biodata, nama, tempat tanggal lahir gitu dan sebagainya ya. Nanti bisa keluar dia nggak lagi tinggal di perbatasan gitu. Supaya mohon maaf kalau sekarang nih lingkungannya kayak mungkin dia bisa lapor lagi ke RT RW gitu saudara ya. Ini dia bawa surat dia udah sembuh gitu ya. Dia nggak tinggal lagi di perbatasan, bisa lapor dan bisa tinggal lagi bersama dengan lingkungan keluarganya. Jadi begitu saudara. Ternyata keputusannya itu di imam. Tetapi yang menjadi masalah adalah waktu Yesus memberikan perintah untuk pergi kepada imam, mereka ini belum sembuh. Kalau belum sembuh masalah nggak? Masalah nggak? Masalah. Imam ngelihat dari jauh pasti bilang begini, lu orang kusta ngapain di mari-mari gitu kan? Lu tinggalnya di sono di perbatasan, ngapain ke mari-mari nanti nularin orang kan gitu saudara. Ini yang jadi permasalahan. Makanya Alkitab berkata, mungkin Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci ya, tapi saya percaya 10 orang kusta itu terjadi yang namanya perdebatan ya. Artinya yang satu bilang, Yesus, udah ikut aja kata Yesus ya kan. Tapi yang satu lagi bilang mungkin imannya lagi down, berkata nggak mungkin, ngapain kita ke imam ya kan, kita belum sembuh. Kalau udah sembuh sih oke aja gitu kan, belum sembuh nanti kita malah diusir. Mungkin yang satu bilang, ya udah kalau diusir-usir mah udah biasa makanan kita hari-hari lah ya kan. Kadang kita nggak dianggap, kita dipandang sebelah mata dan sebagainya. Terjadi perdebatan antara 10 orang kusta, karena ini 10 kepala, isinya beda-beda semua pikirannya saudara. Betul nggak? Tapi yang menarik adalah saudara, Alkitab berkata 10 orang kusta ini akhirnya memutuskan untuk pergi melangkah. Kemana? Pergi ke imam. Sekalipun mereka belum sembuh. Tapi inilah percaya yang sesungguhnya, ya kan? Waktu mereka pergi melangkah ke imam, Alkitab berkata, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi, halo, pernah baca kisah ini? Mereka menjadi, bukan cuma sembuh, Alkitab berkata, menjadi tahir. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Itu masih on progress tuh. Masih ongoing, betul ya?
Belum sampai tiba ketemu imam, ternyata Tuhan beracara luar biasa. Katakan amin. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya. Di tengah jalan ternyata mereka nggak sadar, kustanya rontok satu demi satu. Sampai ketemu imam, imam ngecek satu-satu, semuanya sembuh. Amin saudara. Cuma sayang yang datang mengucap syukur berapa orang? Cuma satu ya. Yang 9 hilang lenyap entah kemana. Bahkan yang satu yang datang mengucap syukur orang Samaria. Orang asing Alkitab berkata. Yang sebetulnya backgroundnya nggak ada Kristen itu saudara. Ternyata waktu terima jamahan Tuhan, yang kembali malah orang yang bertobat ini saudara. Datang sama Tuhan. Yang 9 entah kemana. Yang 9 itu berarti orang Kristen saudara. Kadang-kadang lupa mengucap syukur. Saudara, iman ini bukan cuma berbicara mengenai lip service perkataan, tapi harus dalam bentuk tindakan. Amin. Makanya anak-anak muda mau sukses berhasil, masa depanmu mau diberkati, harus punya iman. Tindakan iman, katakan amin. Harus berani melangkah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berjanji dalam setiap hidup kita. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, katakan amin. Yang percaya setuju berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Amin saudara. Nah saudaraku, ketika Maria Marta mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, tadi Alkitab berkata di awal Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Dan ayat 17, saudaraku tidak ada di PPT saya ya. Ayat 17 Alkitab berkata, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi penafsiran sederhananya adalah waktu Maria Marta kirim kabar, Yesus tinggal 2 hari lagi. Lalu setelah Yesus tinggal ke rumah Maria Marta, Lazarus sudah 4 hari baring dalam kubur. Berarti kurang lebih, paling tidak ya, 2 hari ditambah 4 hari kemudian, sama dengan berapa hari saudara? 6 hari. Berarti sejak Maria Marta kirim kabar kepada Yesus, Yesus tinggal 2 hari lagi, betul ya, dia nggak langsung datang. Lalu 4 hari setelah Lazarus baring dalam kubur, Yesus baru mampir ke rumah Maria dan Marta. Penafsiran yang paling sederhana mendekati berarti 6 hari kemudian setelah mereka kirim kabar kepada Yesus, Yesus baru datang ke rumah Maria Marta. Seakan-akan pertolongan Tuhan datangnya terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Katakan amin. Amin. Sekalipun menurut manusia Lazarus sudah tidak ada nafas, sudah berhenti, sudah selesai. Tapi ternyata menurut Tuhan, Tuhan belum selesai bagi saudara dan saya. Katakan amin. Terlebih bagi Maria Marta. Amin saudara. Nah itu sebab saudaraku hari ini kita akan belajar bagaimana cara melihat mujizat sebagai anak-anak muda hari ini. Saya percaya mujizat itu tersedia bagi setiap kita, anak-anak muda yang mengasihi Dia. Katakan amin saudara. Yang pertama bagaimana cara melihat mujizat? Yang pertama yaitu belajar untuk apa saudara? Tidak kecewa kepada Tuhan. Perhatikan waktu Yesus datang ke rumah Maria Marta, saudara, ayat yang ke-21, apa kata Marta? Perhatikan ayat ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti apa saudara? Tidak mati. Saudara perhatikan ini kalimat orang yang kecewa sama Tuhan. Halo? Sekalipun dia kenal Tuhan lama, dia termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Ternyata ketika mengalami masalah pergumulan dalam hidup, saudara, ternyata Marta mengalami rasa kecewa begitu dalam. Halo? Saya doa bagi setiap kita, anak-anak muda, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Katakan amin. Sebab Tuhan itu gak mungkin salah. Kalau dia salah, dia bukan Tuhan. Amin. Karena dia Tuhan, dia kebenarannya absolut. Dia gak mungkin salah. Yang salah seringkali kita memahami rancangan dan kehendaknya. Betul apa betul? Makanya Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 berkata, sejauh langit dari bumi demikianlah bedanya jalan Tuhan dengan jalan kita, rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Yang seringkali salah kita salah memahami rancangan kehendaknya dalam hidup setiap kita. Yang Tuhan mau hari ini saudara, jangan pernah kita kecewa sama Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Sebab Alkitab berkata Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangannya penuh dengan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Amin. Jangan kecewa. Saya punya teman saudara udah melayani Tuhan, udah main drum di gereja, main drumnya hebat saudara. Satu kali dia merasa kecewa sama Tuhan begitu berat ya. Dia tinggalkan pelayanan, dia gak melayani lagi saudara. Bahkan saudaraku kadang-kadang kita anak muda kalau kecewa sama Tuhan, kadang-kadang mohon maaf seringkali anak muda melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Kadang-kadang suka merusak diri gitu ya. Suka merusak tubuh gitu, betul? Saya punya teman saudara, dia kecewa sama Tuhan, dia gak mau melayani Tuhan lagi, main drumnya jago, hebat, bagus saudara. Ya, hari ini apa yang dia lakukan? Dia tato tangannya saudara, dia bikin tato di tangan, waduh saudara ya.
Saya lihat tatonya rohani lagi. Yang tangan kanan Filipi 4 ayat 13, saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ya, dibikin tato ya. Tangan kirinya juga dibikin lagi, saudara. Roma 8 ayat 28, ya kan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan, saudara. Dengan rasa kecewa, udah gak mau melayani Tuhan, tapi masih bisa bikin tato rohani ya. Ini aneh, saudara ya. Ya, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita merusak diri, kita merusak tubuh. Halo? Halo? Tahukah teman-teman bahwa hidupmu adalah menjadi salah satu targetnya iblis? Ya, saudara anak muda jadi targetnya iblis loh. Kenapa? Karena iblis mau supaya masa depanmu hancur berantakan. Iblis mau supaya anak muda semuanya madesu. Iblis mau supaya apa? Masa depannya suram gitu ya. Supaya nggak bahagia, jauh dari berkat Tuhan. Dia lakukan dengan begitu banyak cara untuk menghancurkan generasi anak-anak muda. Teman-teman hari ini, saudara. Pahamilah itu. Ya, dan Alkitab berkata dia seperti singa mengaum-ngaum berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Anak muda kalau nggak jaga hidup baik, kalau nggak jaga hidup benar, saya mau katakan sama saudara, hari ini hidupmu bisa hancur. Halo? Hari ini hidupmu bisa berantakan, tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, jaga hidup baik, amin saudara. Hidup benar, berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita, katakan amin. Bahkan Tuhan bisa kelilingi kita dengan orang-orang yang baik hati, murah hati loh. Benar, teman-teman yang baik, teman-teman yang support, teman-teman yang enggak istilahnya enggak jahatin kita gitu ya, yang enggak berkhianat dan sebagainya. Saudara, saya percaya itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan enggak berbicara mengenai berkat materi jasmani terus, tapi kadang-kadang berkat Tuhan kita bisa dipertemukan dengan kumpulan orang-orang benar, katakan amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan saya percaya saudara, berkat itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, katakan amin saudara. Amin. Maka hari ini jangan pernah kecewa. Halo? Ada yang sih pernah kecewa sama Tuhan? Hari ini saudara nanti minta ampun sama Tuhan, katakan amin. Ya, bereskan rasa kecewa saudara, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Makanya saudara, hari ini mungkin kita bisa kecewa sama manusia, tapi kalau sama Tuhan, kita berkata Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, katakan amin. Amin saudara. Saudara, ternyata Marta kecewa ya. Saudaraku, dia berkata, Tuhan sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau saya balik kalimatnya, berarti Marta mau bilang begini, Tuhan coba 6 hari yang lalu Tuhan datangnya, jangan sekarang. Pasti Lazarus masih hidup. Kalau dibalik kalimatnya kan begitu, benar nggak? Karena waktu Tuhan datang ke rumah Maria Marta, ternyata Marta bilangnya begitu. Sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia nggak bisa move on. Ya, dia masih lihat ke belakang terus hidupnya. Makanya dia bilang, coba 6 hari yang lalu Tuhan datang. Jangan sekarang Tuhan, semuanya udah terlambat, kan gitu ya saudara ya. Ini orang yang gak bisa move on, masih hidup dalam masa lalu. Saudara, Tuhan gak mau kita hidup dalam masa lalu kita, katakan amin. Amin saudara, tinggalkan masa lalu saudara, hari ini melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat besar di depan sana, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Yang kedua, kita bisa pelajari bagaimana cara melihat mujizat lewat kisah ini. Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk belajar untuk tidak suam-suam kuku. Saudara, tadi pertanyaan yang statement pertama dari Marta, sekarang kita lihat apa statementnya Maria. Baca ayat yang ke-32, saudara. Ayat 32 firman Tuhan berkata demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak. Sama enggak omongannya sama Marta? Sama persis, titik komanya sama. Betul? Marta kecewa, Maria juga. Tapi kalau lewat kisah ini menarik saudara. Sebab kenapa? Seharusnya Maria seharusnya Maria tidak kecewa dan seharusnya Maria tetap percaya. Kenapa? Karena mohon maaf secara rohani seakan-akan lewat kisah ini, Maria itu punya level rohani lebih tinggi daripada Marta. Kenapa? Karena di kisah ini cuma dicatat siapa Maria, dijelaskan secara terperinci, tapi tidak dicatat siapa Marta. Ayat yang kedua tadi firman Tuhan berkata, ayat kedua, teman-teman masih ingat gak? Ayat yang kedua firman Tuhan berkata apa tadi? Ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Tapi di kisah ini tidak ada dijelaskan
Marta adalah nggak ada. Tapi cuma Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kenapa saya bilang bahwa yang kedua belajar melihat mujizat itu supaya tidak suam-suam kuku kita, saudara. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Maria sudah mengawali hal yang baik bersama dengan Tuhan. Mengawali dengan roh yang menyala-nyala, berapi-api buat Tuhan. Apa buktinya? Dia adalah seorang perempuan yang pernah membeli minyak mur yang mahal harganya buat Tuhan. Artinya secara materi dia sudah berkorban buat Tuhan. Lalu dia adalah perempuan yang sudah menyerahkan hidupnya seluruhnya buat Tuhan. Kenapa? Karena dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Saya pelajari ternyata hukum orang Yahudi bagi perempuan keturunan Yahudi waktu itu, saudara. Kalau seorang perempuan keturunan Yahudi kalau sudah menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki seseorang, maka hukum yang berlaku adalah yaitu martabatnya, harga dirinya mohon maaf sudah dianggap seperti wanita murahan gitu. Karena sudah menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki seseorang. Bagi perempuan keturunan Yahudi ini rambut ini nggak boleh main-main karena ini mahkota. Makanya Alkitab berkata harus berkerudung, harus dikepang dan sebagainya, diatur sedemikian rupa. Karena memang gak boleh dimacem-macemin, karena ini merupakan mahkota, berharga gitu. Ya, jadi kalau sudah menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki seseorang, hukum yang berlaku waktu itu adalah harkat, martabat, dan harga diri perempuan tersebut, maka dia sudah dianggap seperti wanita murahan. Tapi Maria gak peduli semuanya. Sebab dia sudah tahu dia lakukan buat Tuhannya. Sekalipun mungkin waktu dia lakukan itu, ada orang yang akan bully dia, ngejek dia. Mungkin dianggap begini, Maria, ngapain suka kaki orang pakai rambut, aduh. Harga diri lo di mana sih? Gitu saudara ya. Mungkin ada orang akan ngejek dia, bully dia sedemikian rupa. Tapi Marta nggak peduli, saudara. Sudah dia korbankan uangnya beli minyak mur yang mahal, dia korbankan seluruh kehidupannya buat Tuhan. Memulai yang baik gak? Baik, saudara, betul? Makanya kita berkata ada orang yang memulainya di dalam roh, tetapi mengakhiri di dalam daging, betul gak? Ada orang sudah mengawalinya di dalam roh, artinya lahir Kristen, keturunan Kristen, semuanya opa, oma, buyut, semua Kristen. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup ketemu pasangan gak seiman, tapi ganteng, tapi cantik, luar biasa. Aduh pokoknya aku mau sama dia deh. Ya, terus kadang-kadang aduh jual Yesus buat pasangan hidup. Tinggalin Tuhan buat kekayaan, tinggalin Tuhan buat popularitas dan sebagainya. Ini namanya memulai di dalam roh, mengakhiri dalam daging. Mendingan mengawali dalam daging, tetapi mengakhiri di dalam roh. Betul nggak? Amin. Iya. Saya doa bagi setiap kita teman-teman jangan pernah jual Yesus untuk apapun. Katakan amin. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Makanya ada pujian mengatakan mengikut Yesus. Apa saudara? Keputusanku ku tak ingkar. Amin saudara. Ku tak ingkar. Amin. Iya, ikut Yesus keputusanku sampai selama-lamanya. Ikut Yesus harga mati. Amin. Sebab kenapa hidup kita telah ditebus, dibeli, dibayar lunas bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana. Tetapi kita berkata dengan darah anak domba yang mahal, yang tidak bernoda, tidak bercacat celah. Artinya apa? Hidup saudara berharga. Lebih daripada emas perak, lebih daripada barang yang fana. Hidupku semuanya berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara, harusnya Maria juga gak boleh berkata sama seperti apa yang dikatakan oleh Marta. Sebab kenapa? Dia orang yang sangat punya rohani luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia sudah berikan segala-galanya buat Tuhan, saudara. Artinya apa? Makanya ikut Tuhan, saudaraku, hari ini belajar untuk tidak suam-suam kuku. Kitab Wahyu mengerikan bagi orang-orang yang suam-suam kuku. Hendaklah engkau dingin atau panas, jangan suam-suam. Sebab waktu kita suam-suam, kita berkata apa? Kita akan dimuntahkan, saudara. Hari ini pilihlah supaya kita semakin hari berapi-api buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita berkata biarlah rohmu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus cinta Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Amin saudara. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan, terus mengasihi Dia. Terus cinta Tuhan, amin. Terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin saudara. Sebab percayalah saudara, Tuhan sedang menyediakan berkat terbaik dari kerajaan surga bagi setiap kita. Amin. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, ya saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana cara untuk kita melihat mujizat lewat kisah ini? Belajar untuk tidak membatasi kuasa
Tuhan. Coba baca dulu ayatnya saudara, ayat 39, perhatikan baik-baik. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saya mau tanya, Tuhan sudah tahu belum Lazarus sudah 4 hari baring dalam kubur? Yesus sudah tahu belum? Kenapa dia sudah tahu? Kenapa dia sudah tahu? Ya sederhana, karena dia adalah Tuhan. Ngapain pusing-pusing, ya kan? Ya karena dia adalah Tuhan. Tuhan maha tahu kan gitu ya kan. Makanya dia tahu. Ya, Tuhan maha tahu, makanya ya dia tahu. Ngapain juga pusing-pusing, ya karena dia Tuhan gitu kan. Dia udah tahu Lazarus sudah 4 hari baring dalam kubur. Tapi kadang-kadang mohon maaf kita batasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita. Betul nggak? Ketahuilah saudara, kadang-kadang kita mau atur Tuhan. Kadang-kadang kita hitung-hitung kita bagaimana cara memikirkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nggak nyampe otak kita. Halo? Saya mau kasih tahu ya, sepintar-pintarnya kita, sejenius-jenius saudara, IQ-nya mungkin saudara paling tinggi dalam ruangan ini. Saya mau kasih tahu, otak kita itu besarnya tidak lebih besar dari kepalan tangan kita. Kurang lebih, betul nggak? Sepinter-pinternya deh. IQ-nya paling tinggi berapa, sejenius-jeniusnya saudara deh. Profesor, doktor sekalipun. Besarnya otak kita mungkin nggak lebih besar daripada kepalan tangan kita. Betul apa betul? Ya, otak kita begini terbatas nggak? Sangat terbatas. Untuk memahami Tuhan yang besar kira-kira terbatas nggak? Sangat terbatas. Besarnya Tuhan kita kayak apa? Alkitab berkata langit ini hanya sebagai tumpuan kakinya Tuhan. Besar nggak Tuhan? Saudara pernah naik pesawat kan? Lihat ke jendela, langit ya. Kira-kira bisa diukur nggak tuh? Saya kadang-kadang lihat pesawat, naik pesawat, buka jendela, langit besar banget ya, itu awan kayaknya sampai ujung-ujung sono, kayaknya sepanjang seluas mata memandang gitu ya, kayaknya nggak ada ujungnya gitu saudara. Dan kita berkata langit ini hanya sebagai tumpuan kakinya Tuhan. Betapa besarnya dia. Terus kita memahami Tuhan dengan otak kita yang sebesar ini kurang lebih. Sangat-sangat terbatas. Makanya kadang-kadang kita suka misunderstand sama rancangan kehendak Tuhan dalam hidup kita, betul nggak? Kenapa? Karena pikiran kita sangat terbatas, cuma sebesar begini. Untuk kita memahami Allah yang besar yang menciptakan dunia dengan segala isinya termasuk dia ciptakan kita, saudara. Sangat amat terbatas. Saudaraku, dengan keterbatasan kita, Maria Marta, saudara, ketika Yesus datang ke rumahnya, maka Yesus memberikan satu perintah kepada mereka. Waktu datang ke kuburnya Lazarus, angkat batu itu. Angkat batu ini berbicara mengenai kenapa Tuhan sengaja. Dia langsung datang tolong Maria Marta waktu itu. Karena alasan yang kedua, dia sengaja supaya Maria Marta belajar percaya. Waktu Tuhan berkata angkat batu itu, Tuhan sebenarnya mau bilang sama kita, udah bagian lu cuma percaya aja. Bagianmu dan bagianku hari ini Tuhan mau ngomong, cuma percaya sah. Ada yang lain gak kira-kira waktu kita ikut Tuhan? Ada syarat lain gak kira-kira? Gak ada, cuma satu percaya. Sulit gak? Padahal cuma satu loh. Syaratnya gak macam-macam. Syaratnya gak selebar kertas panjang gitu ya, berderet. Gak, saudara. Cuma satu bagian kita percaya. Tuhan bilang sama Maria Marta, angkat batu itu. Bagianmu percaya aja. Halo? Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Tapi Maria Marta menjawab, Tuhan, udah gak usah dibuka lagi lah. Ini orang kalau kecewanya udah berat emang begitu ya. Udahlah Tuhan, si Lazarus sudah 4 hari baring dalam kubur. Udah bau, kalau dibuka lagi nanti bagaimana? Aduh jangan deh Tuhan. Mungkin Maria Marta sambil nyanyi lagu dangdut kali. Ya nasib gitu ya. Udahlah biarinlah, udah nasib kali ya kan. Lazarus udah mati, udah biarin deh. Bagi Tuhan belum selesai. Amin. Amin saudara. Iya kan. Tuhan dia udah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Kadang-kadang kita batasi kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita mau atur Tuhan saudara. Menurut dengan apa yang kacamata kita secara manusia baik. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Tuhan menyediakan jauh lebih baik lagi. Jauh lebih indah lagi. Jauh lebih besar lagi. Bagi saudara dan saya. Katakan amin. Bagian kita hari ini percaya saja. Halo? Makanya jadi anak muda yang benar-benar punya iman yang besar. Amin saudara.
ingin mampu besar, maka kita berkata sebesar biji sesawi aja. Berkata kepada gunung pindah, maka gunung akan pindah. Saya percaya ya sebagian besar ya, semua saya juga doa supaya nanti di hari ke depan, mungkin nanti kita ketemu 15 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi ya, saudara jadi orang-orang hebat, orang nomor 1, orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Loh, gak ada yang perkara mustahil bagi Tuhan. Mungkin hari ini kita lihat kayaknya tampaknya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ternyata bagi Tuhan, kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Tuhan sanggup angkat kita naik. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita naik, tidak ada satu orang pun dapat menurunkan kita. Katakan amin saudara. Amin. Sebab kenapa? Ada tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan perkasa luar biasa. Amin saudara. Saudaraku, lewat kisah ini seakan-akan kadang-kadang Tuhan dikecewakan lewat sikap Maria Marta. Tetapi saya mau kasih tahu saudara bahwa kasih Tuhan itu sangat teramat besar. Amin. Kasihnya begitu luar biasa saudara. Sebab kenapa? Saya baca di ayat yang ke-43 buat saudara. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus berkata di depan kuburnya Lazarus saudara. Lazarus, marilah keluar. Ayat ke-44 firman Tuhan berkata, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, saudaraku, ternyata happy ending ya. Ternyata kadang Tuhan dikecewakan lewat sikap kita. Lewat kisah ini kadang-kadang Tuhan dikecewakan lewat sikap Maria Marta gitu ya. Tapi ternyata firman Tuhan berkata kasihnya itu tiada duanya. Amin. Kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Iya, dia panjang sabar, dia penuh kasih yang luar biasa besar. Maka hari ini saudara, engkau dan aku datang ke tempat ini, keputusan yang tepat ya. Di waktu yang tepat saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang hebat. Yang bangga punya Tuhan yang hebat, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Apalagi firman Tuhan berjanji bagi kau dan aku generasi minyak anggur, kita tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Malaikat di surga menjaga saudara. Malaikat di surga membentengi saudara. Bahkan dia menyertai kita. Katakan amin saudara. Amin. Terlebih kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidupmu dan hidupku. Mari saudara teruslah percaya, teruslah bersemangat. Semangat saudaraku, punya pengharapan dalam Tuhan, maka engkau dan aku kita akan melihat berkat, kuasa, mujizatnya terjadi dalam hidup setiap kita. Yang percaya diberkati, kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tutup Alkitabmu, datang sama Tuhan. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri, kita menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Mari katakan, kau ku kagumi dalam hati. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Belum pernah ada kasih. Haleluya. Belum pernah ada. Amin. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa
panggil namanya. Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti Tuhan kita. Haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini mari kembali lagi anak-anak muda kasih Tuhan. Ku kagumi, haleluya, dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan sore malam ini. Tuhan baik, kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Tuhan mengajar kita hari ini untuk melihat mujizat, belajar untuk tidak kecewa kepada Tuhan. Sebab rancangannya terbaik, rancangannya indah, penuh dengan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita, mari sama-sama belajar. Kita untuk percaya lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Supaya kita tidak suam-suam kuku hari ini. Supaya semangatmu tidak kendor untuk melayani Dia, untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mari terus biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan biarlah kasih kita boleh terus memancar dalam kehidupan kita. Kita adalah orang mengasihi Tuhan, kita orang-orang yang cintakan Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh besar dalam hidup setiap kita. Dan firman Tuhan juga mengajar kita itu supaya kita tidak membatasi kuasa Tuhan dengan cara pikir kita yang terbatas.
Biarlah hikmat Tuhan dengan pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita, untuk memahami bahwa rancangannya besar. Rancangan kehendak Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup setiap kita. Rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan kuasa, rancangan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji bagi setiap kita, yang ada minyak dan anggur, kita tidak akan dirusakkan. Kita semakin diberkati, hidup kita diangkat naik, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita renungkan lebih lagi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus terus berkata-kata dalam hidup setiap kami. Memberkati setiap anak murid yang hadir sore ini, hidup mereka pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kembali angkat kedua tanganmu sama-sama, kembali memuji Tuhan, kembali sembah Dia sama-sama dengan iman kita katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini mari sama-sama siapkan hatimu untuk sambut tubuh dan darah Kristus. Tubuhmu dan darahmu menyucikan aku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Baik saudara yang menyaksikan lewat live streaming, kita bangkit berdiri. Sambut tubuh dan darah Kristus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan, mari rekan-rekan anak muda yang kasih Tuhan, sama-sama kita mau siapkan rotinya terlebih dahulu yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata di Yohanes pasal 6 bahwa tubuhnya benar-benar makanan, tubuh kebangkitan Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama dengan rasa syukur kita mau angkat di atas kepala kita, bangkitkan iman setiap kita, satukan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku mulai hari ini, kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan.
Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata di Yohanes pasal 6, darahnya benar-benar minuman, darah kehidupan. Tuhan Yesus anugerahkan bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari sama-sama dengan rasa syukur kita mau angkat di atas kepala kita, bangkitkan iman setiap kita, satukan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tolak poligami, poliandri, tolak percambulan, perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu saudara, doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut. Teman-teman punya pergumulan pribadi, mari sampaikan kepada Tuhan. Percaya hari ini Dia Allah yang mendengar, Dia menjawab. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali sama-sama kita angkat kembali, kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, artinya dengan roti mana setiap hari. Makan tidur artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, bahkan kami punya iman. Tidur pun kami diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kami mulia, akan terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut, sepatu baru, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan bahkan ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan. Sama-sama kita terima, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Puji nama Tuhan, setiap kita rekan-rekan Pemuda Bonerges yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama imani dan percaya, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita telah terima berkat dari surga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Mari sama-sama saya undang setiap kita, boleh angkat kedua tangan kita. Kita mau mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama kita mau berdoa untuk minyak urapan. Setiap kita yang bawa minyak bisa angkat botol minyak saudara. Firman Tuhan berkata, Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas
kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot, botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar gembala sidang kami untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan di Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, minyak ini untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan manusia, bahkan menjadi sarana di hari zaman ini yang penuh kuasa, menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit, memberkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot, botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan. Inilah minyak urapan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudara. Berkati setiap pokok doa jemaat Tuhan yang sudah tertulis di atas permohonan doa ini. Tuhan berkati, yaitu berkati Antios, diberkati juga Maria, diberkati juga yaitu Arnold, diberkati juga Yohana dalam setiap pergumulan mereka yang sudah tertulis di atas permohonan doa. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah datang terlambat, tapi tepat pada waktunya Tuhan, sebab Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Maka hamba doa berkati setiap apa yang mereka, keinginan mereka, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang genapi indah pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah KKR Kamuda Boaneges di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias pada sore malam ini. Ucap syukur Tuhan baik, sudah menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menikmati, merasakan kasih kuasa. Bahkan juga kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Maka Tuhan malam ini kami lebih daripada 2-3 orang. Kami percaya Allah bertata atas setiap pujian kami, sembah kami. Bahkan Allah disenangkan ibadah ini menjadi ibadah yang penuh berkat, dan kami pulang tidak seperti kami datang. Hidup kami pasti diberkati, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Maka hamba ucap berkat bagi setiap anak-anak muda yang sudah hadir pada sore malam ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Mereka yang masih bersekolah, studi sekolah diberkati, pintar, cerdas, masa depan mereka diberkati. Mereka yang berkarir ada promosi, Tuhan diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Bahkan mereka punya bisnis toko dagangan diberkati, diurapi, berhasil, beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Ucap berkat juga bagi kedua orang tua kami, setiap usaha pekerjaan toko dagangan apapun karir mereka, semuanya diberkati Tuhan, boleh berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapak. Bahkan juga ucap berkat buat gembala sidang kami kasih Bu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati besok melayani sepanjang hari, penuh kuasa, tanda mujizat nyata lewat pelayanan minyak anggur, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Doa juga buat youth leader kami yaitu Pendeta Argo Pariaji, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga yaitu Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan berkati juga dalam nama Tuhan, bersama keluarga diberkati penuh kemuliaan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat juga seluruh hamba-hamba Tuhan yaitu kaum muda-mudi yang sudah melayani sepanjang ibadah KKR Kamuda Boaneges pada malam ini. Tuhan berkati yaitu setiap apapun yang mereka kerjakan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Berkati setiap worship leader, berkati tim singer, diberkati tim choir, diberkati juga soundman media, diberkati juga yaitu asyir kolektan, semuanya diberkati, diurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap berkat bagi bangsa kami Indonesia, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar terus melimpah bagi bangsa kami, sebab bangsa ini memerlukan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan juga boleh membawa bangsa ini semakin hari semakin besar, semakin maju, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Doa di mana kota kami tinggal, setiap tanah kami pijak, setiap jengkal tanahnya kami ijak, tanah yang diberkati, diurapi, bahkan yang kami pegang kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung lipat ganda. Akhirnya sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami datang dengan berkat, kami juga sebentar terima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak Kamuda Boaneges yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, mari aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, boleh memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga, seperjamuan kudus pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan, generasi minyak dan anggur, mari sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Boaneges. Layak dipuji, disembah, nama-Mu bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
demikian berakhirlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.